Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Wow, setiap hari Jumat ini bakalan ngobrol ya barengan dengan Rumah Sakit Mata Fatma, tentunya dalam program Mutiara Sehat. Dan hari ini spesial sekali karena kita akan membahas tentang jenis pelayanan pasien yang ada di Rumah Sakit Mata Fatma, bagaimana dan apa saja. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber Agung Baskoro Adi yang kebetulan sebagai Promkes Rumah Sakit Mata Fatma. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ica. Kayaknya nggak asing ya? Iya, kayaknya nggak asing. Saya juga nggak asing sama Mbak Ica juga. Iya. Kalau di radio sok-sokan ya, kalau di TV sok-sok. Ya, Mas. Iya. Ini kita ngomongin soal pelayanan Rumah Sakit Mata Fatma ya Mas. Iya. Ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih pelayanan di Rumah Sakit Mata Fatma? Kan sebenarnya pemirsa ini kan pengen tahu. Iya. Gitu. Jadi kita punya beberapa jenis pelayanan di Rumah Sakit Mata Fatma, mulai dari yang jenis penyakit, jenis pasien. Dalam artian di sini adalah jenis pelayanan untuk pasien ya Mbak Ica ya. Jadi mulai dari yang jenis pasien untuk yang BPJS, terus jenis pasien yang asuransi yang non BPJS, kemudian ada jenis pasien yang umum. Jadi kalau BPJS kan mungkin beberapa dari kita atau mungkin banyak semua orang itu kan sudah tahu prosedurnya harus seperti apa. Jadi kalau BPJS itu jadi pasien yang dari BPJS itu yang menggunakan BPJS harus dirujuk dari yang namanya FKTP atau mungkin istilahnya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ya kan, jadi mereka kalau mereka pakai asuransi BPJS atau pakai fasilitas BPJS tidak bisa sewaktu-waktu datang ke Rumah Sakit Mata Fatma tanpa ada rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti itu. Terus yang kedua, pasien asuransi non BPJS. Jadi beberapa asuransi kita sudah bekerja sama, ada sekitar 120 asuransi kita sudah kerjasama. Jadi kalaupun mungkin belum punya BPJS atau mungkin langsung yang mau cepet gitu ya, langsung dilayani tanpa harus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, bisa pakai asuransi non BPJS. Atau mungkin dalam artian sudah terlanjur ikut asuransi, sayang kalau mereka harus bayar pakai jenis pasien yang mandiri. Jadi mereka mendingan masuk ke pasien yang asuransi yang non BPJS. Jadi asuransi non BPJS itu asuransi swasta yang mungkin bisa mengcover pengobatan di beberapa rumah sakit yang sudah kerjasama. Terus kemudian jenis yang ketiga adalah jenis pelayanan mandiri. Jadi pasien tinggal langsung datang, kemudian mereka harus membayar sendiri atau mandiri gitu kan, seperti itu. Jadi kalau seperti ini tanpa harus pakai rujukan, tanpa harus punya asuransi non BPJS, mereka bisa langsung datang. Tapi ya memang mereka harus bayar atau membawa uang tunai ataupun mereka bisa bertransaksi menggunakan layanan debit seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya nih Mas ya, kalau misalnya itu pasiennya dalam keadaan darurat, ya kan? Sedangkan dia hanya punya BPJS. Kan tadi Masnya bilang kalau BPJS harus dapat rujukan dulu. Bagaimana dengan pasien yang darurat begitu Mas? Kalau darurat itu kan dalam konteks yang memang ada sebuah definisi yang dikatakan darurat Mbak Ica. Darurat itu kan memang apakah memang darurat pada saat itu memang harus dilakukan tindakan. Apakah dikatakan karena kan darurat itu dalam kondisi yang tertentu itu memang di BPJS itu kan memang tidak di cover ataupun tidak dimasukkan dalam kondisi darurat, atau mungkin daruratnya memang tidak termasuk dalam kondisi penyakit yang memang bisa dirujuk BPJS ke fasilitas kesehatan lanjutan. Ya, jadi kan Fatma ini kan maksudnya kan fasilitas kesehatan lanjutan. Jadi kan memang untuk beberapa package tertentu memang bisa, dan beberapa package tertentu memang dia harus tetap kembali ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Terlepas dari memang definisi itu yang menentukan adalah dokternya juga. Karena kan konteksnya adalah dikatakan darurat mungkin bagi kita darurat, tapi bagi dokter oh enggak kok, ini tidak terlalu yang mungkin berbahaya, masih bisa untuk ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti itu. Katakanlah gini, tapi kan ini kan sudah malam, ya kan sudah malam dan memang harus butuh butuh tindakannya cepat juga. Karena memang kita juga terbatas operasional, jadi Rumah Sakit Mata Fatma ini kan operasionalnya dari Senin sampai Minggu. Rata-rata kita kan memang bukanya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Minggu pun kita buka juga Mbak Ica. Jadi kalaupun seandainya mungkin kejadiannya di atas jam 9, pasti kan mungkin secara operasional kita juga sudah tutup juga. Jadi biasanya teman-teman kalau yang darurat itu
mengarahnya ke rumah sakit yang mungkin sedikit secara tingkatan mungkin kelas B atau kelas A, tapi mungkin rumah sakit yang umum ya Mbak Eca, seperti itu. Karena kan memang kalau kembali lagi definisi darurat kan bukan dari kita sebagai seorang awam yang menentukan, tapi kan dari dokter itu mendiagnosanya apakah ini Darurat terkategori darurat atau ya? tidak, seperti itu. Gitu. Jadi emang semua harus sesuai prosedur ya. Bener. Tapi selama ini bagaimana Mas ketika apakah ada orang yang kadang kan pasien kan biasanya gini, aduh ini darurat Iya. gitu loh. Iya. Dilayani atau bagaimana Mas? Tetap kita layani, tetap dilayani dalam artian sampai dokter mengeluarkan atau menegakkan diagnosanya ini masih bisa dikonsultasikan dalam artian kalaupun memang di situ pilihannya adalah ketika dokter mengatakan bahwa ini masih bisa dibawa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk besoknya. Pada saat itu ketika mungkin keluarga pasien bersikeras untuk dilakukan tindakan, pilihannya adalah mungkin bisa diberikan pilihan bahwa dimasukkan kategori umum dulu. Iya, karena kan memang berarti harus bayar dulu begitu. intinya seperti itu. Katakanlah dokter kan tahu nih, dokter lebih tahu masalah medis ya. Kalau kita kan masih tingkatnya masih asumsi ya. Iya, kita masih asumsi dalam artian kita bukan dokter nih. Dokter sudah belajar dalam artian mungkin sekitar 5 tahun sebelum dia lulus menjadi seorang dokter. Dia tahu kapasitasnya dia dalam konteks yang memang menentukan darurat atau tidak darurat itu yang seperti apa, ya kan? Jadi kalaupun ini bisa kok, katakanlah kan gini definisinya, karena mungkin kalau kita mungkin pas naik motor ataupun kita lagi di jalan terus kemudian ada benda asing yang masuk, mungkin bagi keluarga pasien itu mengatakan bahwa itu darurat ya. Tapi bagi dokter enggak kok, ini biasa saja. Mungkin dikasih obat sementara, dikasih tetes mata gitu kan ya, itu sudah selesai. Tapi bagi dokter enggak dok, ini kok matanya semakin lama semakin memerah, tapi dokter melihatnya enggak kok, ini masih bisa diterangi besok. Kalaupun memang mau sementara waktu dikasih obat dulu, tapi pakai biaya sendiri, tidak di-cover oleh BPJS. Prosesnya seperti itu. Jadi kan BPJS bisa kita terima dalam kondisi yang darurat, tapi kan memang harus ditekankan dulu diagnosanya memang itu ditentukan bahwa ini memang termasuk kondisi yang darurat. Seperti itu, iya kan? Tapi nggak ribet ya Mas ya? Tidak lah, pasti. Pasti memberikan pelayanan yang terbaik. Pasti, ya, harusnya Mas, seperti ya. itu. Iya. Ya harusnya kan seperti itu. Karena kan memang kalau kita berbicara tentang pelayanan di rumah sakit, di salah satunya di Rumah Sakit Mata Fatma ini adalah yang kita kedepankan adalah keselamatan pasien juga. Ya, harusnya yang itu menjadi tujuan utamanya rumah sakit. Selain itu baru yang lain-lainnya juga. Kan seperti itu sih Mbak Eca. Termasuk di dalamnya pelayanan utama pelayanan keselamatan pasien itu juga di dalamnya adalah bagaimana kita bisa memberikan kualitas yang prima ya atau excellent service excellent ya kepada para pasiennya kita juga. Seperti jadi itu. jangan takut ya, bagaimanapun keadaannya Rumah Sakit Fatma akan menampung ya. Iya, seperti itu. Semua semua pasien pasti akan kita terima. Karena kan memang pas ujung-ujungnya adalah keselamatan pasien itu didahulukan dulu. Iya, benar. Seperti itu kan. Jadi kan nanti perkara nanti diagnosisnya seperti apa, termasuk kategori jenis pasien apa, itu kan nanti. Karena kan kalau kita nunggu prosedurnya seperti itu, bisa jadi mungkin itu memang benar-benar kondisi darurat, jadi kita nanti bisa tuntut. Iya, Ya seperti kan? itu. Jadi jangan sampai seperti itu ya Mbak Eca ya. Gitu. Yang Ya. penting keselamatan nomor satu. Keselamatan pasien itu ya, nomor Mas, ya. satu. Iya. Terus untuk pelayanan Mas, Iya. pelayanan di RS Fatma itu emang benar-benar sudah berjalan lancar atau bagaimana Mas? Apakah ada kendala yang selama ini pernah dialami oleh Rumah Sakit Fatma begitu? Biasanya kan ya jenis-jenis pasien itu kan banyak sekali. Iya. Ada yang pasien yang pinginnya ke sana dan di benakno gitu kan Iya. istilahnya, Jawanya gitu kan ya. Dan ditangani gitu kan, seperti dan itu. Iya. ditangani. Terus ada juga pasien yang bersabar. Nah, Rumah Sakit Mata Fatma itu bagaimana menanggapi pasien yang jenis-jenisnya seperti itu bagaimana? Jadi pertanyaannya Mbak Eca ini memang ini ya tepat ya, dalam artian memang itu yang kita alami. Iya. Karena kan kalau kita bicara jenis karakter manusia, termasuk jenis-jenis pasien itu kan memang banyak. Seperti yang tadi Mbak Eca sampaikan tadi juga, ada juga yang mungkin mereka tidak sabar, nggak pakai ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk pakai yang BPJS. Mereka tiba-tiba datang ke Rumah Sakit Mata Fatma, tidak bisa kita layani. Tapi tetap kita jelaskan, kita bantu untuk prosedurnya seperti apa, ya kan? Kita jelaskan, kita akan komunikasikan dengan teman-teman di fasilitas kesehatan tingkat pertama agar mungkin pasien ini bisa dibantu untuk dijelaskan atau diperiksa. Kemudian kalaupun memang perlu dirujuk, harus dirujuk ke kita.
seperti itu. Karena kan memang dari teman-teman BPJS dan fasilitas kesehatan tingkat pertama itu kan mereka punya standar ya Mbak Ica. Mereka punya acuan bahwa pasien ini tidak perlu dirujuk, pasien ini perlu dirujuk karena memang dia masuk ke dalam tingkat ngasuhin kan kategorinya kategori penyakit seperti mungkin dia ada katarak, ada glaukoma juga seperti itu. Tapi di luar itu kalau seandainya mungkin tidak ada jenis penyakit yang memang harus dirujuk ke Rumah Sakit Mata Fatma, ya mungkin cukup di fasilitas kesehatan tingkat pertama saja. Kalaupun di situ pasti mungkin akan diberikan obat gitu kan. Jadi terkadang itu kan juga ada nih pasiennya tuh bersikeras nih, pingin periksanya ke Rumah Sakit Mata Fatma. Tapi dari diagnosa dokter yang di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu mengatakan bahwa ibu atau bapak cukup periksanya di sini saja. Jadi dari teman-teman dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu kan tidak punya alasan untuk merujuk pasien ini ke Rumah Sakit Mata Fatma. Karena BPJS itu kan punya standar nih, kalau ini dirujuk terkesan maksa atau terkesan dibuat-buat gitu kan, seperti itu. Jadi sekarang mungkin teman-teman di BPJS mungkin sekarang jauh lebih banyak perbaikan, jauh menjadi yang lebih bagus lagi. Jadi seperti itu kan nanti kan suatu saat kan pasti diaudit nih, jangan sampai nanti ada hal-hal yang mungkin kok kesannya itu si pasien tuh memaksa untuk ke Rumah Sakit Mata Fatma karena memang kondisinya sebenarnya tidak perlu dirujuk. Di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama itu sudah bisa dihandle atau bisa dikasih obat atau mungkin bisa ditangani oleh dokternya, nggak perlu dirujuk gitu sih Mbak. Jadi kategorinya itu memang banyak, termasuk juga dalam artian yang memang dang gitu loh. Iya, kalau dang itu kan juga ya itu tadi kan kembalinya ke asumsi iya kan. Bener. Asumsi. Soalnya kan kadang asumsi pasien dengan asumsi tenaga medis itu kan beda. Beda, gitu kan, iya. Nah, pas jenis-jenis pasien kan juga banyak. Banyak, gitu, iya. Selaku humas ya. Iya. Ya kan kita ngomongin humas apa prokes sih Mas? Kalau bahasa sekarangnya promosi kesehatan, karena sifatnya kan tidak hanya kita berkaitan dengan pihak ketiga di luar, tapi kan memang kita juga membantu atau mengedukasi, mengkomunikasikan tentang rumah sakit dan kesehatan itu sendiri. Selaku humas nih Mas Ji. Iya. Prokes ya, Promkes, iya. Promosi kesehatan Mata Fatma. Apa yang Mas lakukan selama ini untuk membuat pasien itu betah begitu? Setidaknya kan kalau bahasa pelayanan itu kan kita memberikan pelayanan prima, kualitasnya prima. Kita memberikan pelayanan itu kan tidak dibuat-buat ya. Ada juga yang mungkin orang mengatakan bahwa pokoknya nggak usah lebay gitu ya, nggak usah terlalu alay. Enggak. Jadi orang kan bisa membedakan nih kalau kita dilayani dengan yang terlalu berlebihan atau mungkin dengan tulus atau mungkin dengan dari hati, itu kan berbeda Mbak Ica. Cara ngomongnya, cara natap matanya juga, terus bagaimana dia memperlakukan pasien itu dengan kondisi yang memang sebenarnya, menempatkan diri dengan dengan kondisi yang ada pada saat itu. Karena kan kebanyakan pasiennya di rumah sakit mata ini kan karena ini berkaitan dengan jenis penyakit mata yang mungkin banyak diderita oleh orang-orang yang mungkin usia di atas 40 tahun. Jadi kan mau tidak mau kita juga harus menganggap pasien itu adalah bagian dari keluarga kita sendiri. Yang penting kan di situ kan. Iya, jadi kan bener. karena kan mungkin bisa jadi beberapa pasien tuh mereka mungkin secara usia mungkin mereka sudah terlalu sepuh ya. Jadi kadang-kadang itu kan kasihan. Jadi harus dilayani seperti kita tuh menjadi keluarganya dia sendiri gitu sih Mbak Ica. Nanti kita akan bahas ya Siap. Seru ya Mas. Iya, seru. Narasumbernya Mas Agung ya. Mau keceplosan. Oke, nanti kita akan bahas sedetail mungkin dengan jeda pariwara berikut ini, dan tetaplah bersama kami. Kita kalau 5 menit. Bocor ngomongnya.
masih bersama dengan saya Ica Walia tentunya dalam program Mutiara Sehat dan bersama dengan narasumber Agung Baskoro Adi selaku Promkes Rumah Sakit Mata Fatma. Waduh, Mas, ini tadi belum kita bahas ya. Sebenarnya sih di jenis pelayanan ini itu apa saja sih Mas yang sudah dikembangkan oleh Rumah Sakit Mata Fatma sendiri? Yang pasti kalau sebelumnya itu kita cuma ada jenis pelayanan pasien yang BPJS dan yang maksudnya yang BPJS jenis umum ya. Jenis pelayanan BPJS dan jenis pelayanan pasien umum. Kalau pasien BPJS kan yang pasien yang sudah dapat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau pasien umum itu kan dia membayar mandiri menggunakan uang sendiri ya. Terus yang kita kembangkan adalah kita mengembangkan sekarang pasien bisa menggunakan asuransi non BPJS, Mbak Ica. Mungkin kan teman-teman berapa asuransi itu ya Mas? Ya, teman-teman mungkin sahabat AMTV juga tahu. Jadi kan ada beberapa asuransi yang mungkin di luar sana yang banyak itu. Jadi kita sudah bekerja sama dengan sekitar 100 lebih asuransi. Jadi kalau memang dalam artian mungkin tidak sabar seperti Mbak Ica yang tadi sebutkan tadi itu, tidak perlu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, langsung datang aja ke Rumah Sakit Mata Fatma untuk periksa apabila memang asuransinya itu memungkinkan untuk bisa digunakan rawat jalan seperti itu. Jadi itu adalah salah satu pengembangan yang kita lakukan dalam mungkin 1 atau 2 tahun terakhir. Jadi kita tidak membatasi dari yang pasien BPJS, pasien umum, bahkan kita juga bisa menerima pasien asuransi non BPJS ya. Jadi kan saya sebut asuransi non BPJS karena kan memang ini disebutnya sebagai asuransi swasta ya Mbak Ica ya. Jadi di luar konteks yang memang tidak perlu pakai BPJS. Nah kalau asuransi non BPJS ini kan pasien bisa langsung datang, menggunakan asuransi sesuai dengan jumlah plafonnya, sesuai dengan jenis pelayanan asuransi yang dia miliki, kita pasti akan layani seperti itu. Karena kan sifatnya juga dia punya asuransi, jadi kan seharusnya kalau menurut perjanjiannya si pasien dengan asuransi tadi, dia nggak perlu membayar ke kita, karena kan dia cukup membayar premi ke asuransinya, kemudian pelayanan asuransi tersebut dipakai di dalam pelayanan pasien yang ada di Rumah Sakit Mata Fatma, seperti itu. Oke, jadi semua bisa dimudahkan ya. Ya. Sebelumnya emang hanya ada dua jenis pelayanan, dan ya. Sekarang sudah ada 3 jenis pelayanan. Ya, Ya, seperti itu. tujuannya kan untuk memudahkan pasien ya, Mas, iya selama seperti ini. itu. Nah selama ini banyak yang pakai apa nih? Asuransi, BPJS. Kalau selama ini sih mungkin lebih cenderung karena kan dulunya kita memang adanya memang dari dulu itu BPJS dan umum, lebih banyak ke arah BPJS dan umum. Nah dalam setahun 2 tahun terakhir ini kan memang kita juga lagi sampaikan tokoh kita lagi promosikan ke teman di luar ke beberapa pasien juga bahwa kita juga bisa memakai fasilitas pasien umum, pasien asuransi yang non BPJS seperti itu. Jadi kan dengan seperti itu ini membuka peluang bagi teman-teman, katakanlah ingin berobat cepat tanpa harus ke FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertama kalaupun mereka punya BPJS. Tapi kalau mereka punya asuransi non BPJS, mereka bisa langsung datang ke Rumah Sakit Mata Fatma untuk langsung berobat. Jadi nggak, katakanlah ada keluhan gitu, nggak usah pakai ke FKTP, langsung datang aja. Kalau punya asuransi ya, seperti itu nggak ada masalah. Berarti sebenarnya lebih simpel pakai asuransi ya dibanding pakai BPJS atau bagaimana Mas? Kalau ini menjawab yang tadi Mbak Ica tanyakan yang tadi itu kan Mas, ada beberapa jenis pasien yang memang sifatnya ada yang kurang sabar, ada yang sabar ya kan? Nyambung ya? Nyambung. Jadi kan tadi kan kalau dibilang ada yang kurang sabar, mungkin asuransi non BPJS ini lebih cocok buat seperti itu jenis pasien ya. Jadi kan wah, kalau ke FKTP mungkin nanti butuh waktu, butuh ekstra tenaga lagi. Belum lagi nanti kalaupun memang bisa dirujuk, kalau nggak bisa dirujuk kan sama aja. Nah, untuk kategori yang asuransi yang non BPJS ini mungkin sesuai atau mungkin cocok dengan kategori pasien yang seperti itu. Jadi kan mereka nggak perlu pakai rujukan, mereka tinggal datang ke kami, mereka menunjukkan kartu asuransinya itu, ketika kita input, oh ya memang ini bisa dilayani, termasuk jenis pasien yang memang asuransi, akan kita langsung tindak lanjuti dan kita tangani Mbak Ica sesuai dengan keluhan pasiennya seperti apa. Cepat, jadi lebih cepat, enak lebih cepat ya kan. Atau kalaupun katakanlah nggak punya BPJS, nggak punya asuransi non BPJS, jawabannya apa? Jawabannya pasien umum.
pakai Cepat juga. dana mandiri cepet juga kan, seperti itu sama kan gitu. Jadi kan kita tidak membedakan jenis pasiennya seperti apa, tapi yang pasti kan keselamatan pasien adalah nomor satu, adalah utama. Jadi kan entah itu pasien BPJS, pasien asuransi non BPJS atau pasien umum pun kita lakukan dengan sama, seperti itu sih. Kan yang beda kan cuma jenis pelayanan pasiennya saja, tapi perlakuannya tetap sama. Gitu ya. Nah, kalau kita tadi bahas tentang pelayanan Ya. pasien ya Mas ya, kita langsung ke fasilitas ya Mas Ya, ya. ya. Kepo Mas saya tuh. Ya. Bagaimana sih sebenarnya fasilitas yang ada di Rumah Sakit Mata Fatma? Apa yang sudah ada di Rumah Sakit Mata Fatma? Fasilitas apa saja gitu? Fasilitas dalam artian mungkin fasilitas pemeriksaan awal tentang bagaimana kondisi mata. Terus dari situ kan mungkin dari teman-teman dokter spesialis mata ini kan juga sudah tahu nih diagnosanya harus seperti apa. Ketika mungkin mereka butuh tindakan lanjutan, apakah hanya sebatas bisa di treatment saja atau mungkin bisa diberikan obat, pasien akan di treatment ataupun diberikan obat saja. Tapi kalaupun memang dalam konteks yang tertentu pasien harus dilakukan tindakan operasi seperti mungkin pasien katarak atau glaukoma, ya mereka akan dilanjutkan ataupun dilakukan persiapan sebelum operasi itu dilakukan, Mbak Ica. Jadi kan tidak bisa ketika pasien datang, oh ini harus operasi, kan memang harus mengalami atau melalui beberapa fase ya, beberapa proses kan. Jadi biar pasien juga masih butuh persiapan juga, karena kan ada beberapa pasien itu kan ketika mendengar istilah operasi itu mereka sedikit apa? Takut ya. Kalaupun takut, akhirnya mempengaruhi kesehatan pasien itu sendiri. Jadi kalau operasi itu kan nggak boleh, mungkin ada beberapa catatan kesehatan, katakanlah tidak boleh yang mungkin darahnya terlalu tinggi juga, seperti terus mungkin gula darah juga harus normal, rendah juga. Jadi kan karena itu juga bisa mempengaruhi juga, karena kan kalau dari dalam referensi yang di dokter spesialis mata juga memang kan mata itu kan juga dipengaruhi oleh beberapa catatan kesehatan dari pasien itu sendiri. Jadi kalaupun memang kondisinya memang dia tidak benar-benar fit, maka teman-teman dokter spesialis mata itu tidak berani untuk melakukan tindakan operasi, karena kan malah nanti akan menimbulkan hal yang lain di luar konteksnya itu juga, Mbak Ica. Jadi kan memang ketika tadi ditanyakan apa sih tindakan lanjutannya atau fasilitasnya, adalah mungkin kita punya beberapa alat yang memang bisa membantu pasien agar ketika dia berobat ke Rumah Sakit Mata Fatma ini kan bisa mendapatkan manfaat yang langsung bisa didapatkan ketika memang mereka tidak butuh tindakan operasi ya. Jadi treatment dalam artinya mungkin cukup diberikan obat atau mungkin dipakaikan alat lain agar memberikan manfaat ya, langsung memberikan efek yang mungkin tidak langsung, tapi kan mungkin sifatnya bertahap juga. Karena yang tadi saya sebutkan, pasien kita itu mungkin 70%, 80% itu mungkin yang usianya 40 tahun ke atas. Iya, jadi kan berkaitan dengan usia-usia yang memang produktif, yang sudah sangat ini ya, rentan untuk penyakit mata itu menghinggapi pasien itu sendiri. Untuk fasilitas kamarnya, Mas, gimana? Apa? Kepo aku, Mas. Jangan bayangannya jangan seperti kamar hotel ya, Mbak Ica ya. Loh, kalian di Rumah Sakit Mata Fatma ada VVIP yang emang kayak hotel gitu kan, ada tuh, Mas. Arahnya ke sana. Dalam artian kan memang kan gini sih, istilahnya kan pada prinsipnya adalah kita mengedepankan keselamatan pasien tanpa mengurangi kualitas dari apa yang kita bisa berikan fasilitas itu kepada pasien itu sendiri. Jadi kan dalam artian yang memang sewajarnya kita berikan, kita berusaha untuk membuatnya itu jauh lebih nyaman. Kalaupun pasien harus rawat inap, ya kan, dalam artian rawat inap untuk mungkin bisa karena mungkin sebelum operasi atau mungkin setelah operasi mereka harus rawat inap, mereka bisa, ataupun mungkin ada beberapa tindakan juga ketika operasi mungkin mereka bisa langsung pulang juga bisa, ada seperti itu. Jadi juga konteksnya adalah kalau tadi Mbak Ica tanya apakah layanannya mungkin kamarnya itu bagus, dikatakan bagus ya bagus. Kalau dikatakan nyaman ya nyaman, bersih ya pasti bersih. Karena kan mungkin beberapa sesi yang lalu kan teman-teman yang bagian sanitasi kan juga sudah diundang kan ke sini. Jadi kan memang sampai di rumah sakit kan, di beberapa rumah sakit memang, termasuk di rumah sakitnya kita juga di Fatma ini kan kita juga punya yang namanya ahli sanitasi, ahli gizi juga. Makanan juga diperhatikan, lingkungan juga diperhatikan. Jadi termasuk di dalamnya kan bagaimana kita bisa membuat
pasien itu gak nyaman dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan juga. Itu sih. Tapi kalau dikatakan interiornya apakah seperti hotel, tidak sebagus itu. Tapi yang pastinya kan Kali bagus aja. lah. Amin. Amin. Gitu, Mas. Amin. Oh iya, amin. Insyaallah, amin. Iya. Iya, oke. Iya. Semuanya kan diamini, Bang. Sekali Amin, aja iya, kualitas Rumah Sakit Mata Fatma makin lebih Amin. dan menjadi rujukan utama ya, Mas ya. Insya Allah. Insya Allah jadi rujukan utama Iya. untuk Indonesia Timur ya. Iya. Iya. Oke, Iya. kita akan ngobrol lagi lebih dalam ya, Mas ya. Iya. Tapi kayaknya harus jeda dulu. Iya. Setelah pariwara berikut ini dan tetaplah bersama kami. Kita masih dengan pembahasan yang sama ya tentang jenis pelayanan pasien, bagaimana jenis pelayanan pasien di Rumah Sakit Mata Fatma ya. Dan tentunya dengan narasumber Agung Baskoro Adi, nggak salah Mas? Nggak salah. Iya, jangan sampai salah ya. Iya. Kalau salah nanti malah ketemu orang lain nanti ya Ketemu jadinya. orang lain ya, nggak salah Mas. Iya, iya. Agung Baskoro Adi selaku Promkes Rumah Sakit Mata Fatma. Duh, Iya. kok sampai lupa aku. Iya. Oke, ini Mas tentang pengobatan berkelanjutan belum Iya. kita bahas ya tadi ya, Belum, Mas, ya? belum. Oke. Jadi kan tadi kan sudah dijelaskan tentang jenis-jenis pasien yang mungkin bisa datang ke Rumah Sakit Mata Fatma. Mulai kalaupun sedikit saya ulangi baca. Jadi ada pasien BPJS, pasien asuransi non BPJS, kemudian ada pasien umum seperti itu. Jadi kalau BPJS pakai rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau yang asuransi non BPJS mereka tinggal datang menunjukkan kartu asuransi yang dipunyai. Kemudian yang kalau pasien umum itu mereka harus membayar dengan biaya sendiri atau biaya mandiri. Nah, kalau yang tadi Mbak Ica tanyakan tentang bagaimana pengobatan berkelanjutan adalah di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Katakanlah gini, satu, ketika pasien sudah datang ke Rumah Sakit Mata Fatma, jenis pasien apapun itu, ketika dokter mengatakan, Bapak, Ibu mungkin 1 atau 2 minggu sekali harus kontrol lagi ke sini. Berarti kan memang itu adalah dalam konteks yang memang pasien dalam kondisi pemantauan dokter untuk dipantau 1-2 minggu lagi apakah ada progres. Ketika tidak ada progres, maka dokter akan menentukan apakah harus diberikan tindakan lanjutan atau seperti apa. Yang kedua adalah pengobatan lanjutan dalam artian mungkin tindakan lanjutan setelah pasien dilakukan operasi. Nah, ketika pasien dilakukan operasi, entah itu operasi katarak atau glaukoma atau apapun itu, yang sejenisnya yang mungkin berkaitan dengan jenis penyakit mata, maka pasien akan diberikan semacam saran atau nasihat atau apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pasien. Contoh nih, mungkin saya bisa tambahkan di sini juga, kalau pasien yang habis operasi itu katarak khususnya ya, mungkin dia tidak boleh mengangkat beban yang terlalu berat. Kenapa? Tuh, karena kan beban terlalu berat itu kan mengandung tekanan, dan tekanan itu akan menekan ke bola mata juga. Karena kan logikanya kan orang operasi katarak itu kan mengganti lensanya yang ada di sini Mbak Eca. Takutnya nanti malah lensa itu belum sepenuhnya menempel atau yang mungkin dia bisa berinteraksi dengan organ tubuh yang lainnya juga. Yang pertama itu, jadi tidak boleh mengangkat beban yang terlalu berat. Terus yang kedua adalah tidak boleh membungkuk terlalu dalam. Karena kan lensanya juga masih barusan dipasang ya. Iya, betul. Jadi takutnya nanti malah bisa lepas, itu yang terlalu ekstrim. Ya Allah. Bukan bola matanya Mbak Ica ya, lensanya kan. Terus yang kedua adalah mungkin nanti pengobatannya malah tidak maksimal. Terus yang ketiga adalah, makanya kan kalau kita mungkin ada pasien yang mungkin muslim, kalau sholat bagaimana? Kalau kita di muslim itu kan mungkin ada ruku, ada sujud. Jadi kan kalau dalam kondisi tertentu kita sakit, kita tidak perlu ruku, kita cuma hanya
menundukkan kepala sebisa kita mungkin dalam kondisi dudukan itu kan juga bisa sholat untuk orang yang kondisi sakit. Iya, Itu kan memang seperti itu kan. Jadi nggak perlu sampai sujud sama ruku seperti itu. Terus ada beberapa juga yang memang mereka tidak boleh berkegiatan terlalu berat, mungkin loncat-loncat. Itu juga tidak boleh. Jadi itu yang memang harus dipatuhi atau diikuti saran oleh dokter untuk beberapa pasien yang mungkin setelah operasi. Kalaupun itu tidak dilakukan, takutnya nanti hasil dari operasi itu tidak maksimal. Nah, ketika mereka sudah mengikuti itu, sarannya dokter sudah diikuti, ketika mereka kontrol pun insya Allah sih harusnya hasilnya jauh lebih bagus. Jadi kalau katarak itu kan mungkin gambarannya adalah buram gitu kan Mbak Eja, mungkin tidak bisa melihat dengan jelas, dengan terlalu detail. Kalau dengan di lensanya kan dia bisa lebih jelas. Nanti mungkin ketika kontrol ke dokter harusnya kalau saran-saran dokter yang tadi yang saya sampaikan tadi mungkin diikuti, harusnya kan tidak ada hal yang perlu ditakutin dan terlalu serius untuk bisa dikhawatirkan, seperti itu sih. Terus ya dokternya ngontrol gitu ya Mas? Tetap nanti kan kalaupun ada sesuatu di luar kondisi itu, pasien bisa langsung telepon ke kami. Nanti kan kami akan sampaikan ke pihak dokternya ini harus treatmentnya seperti apa. Apakah pada saat itu pasien bisa langsung datang ke kami kalaupun itu dikatakan emergensi ya Mbak Ica ya. Kan seperti itu. Jadi kan mungkin ada rasa gatal, ada rasa perih, atau mungkin mata ada mata merahnya, yang mungkin apakah mata merah itu disebabkan oleh hasil dari pasca operasi tadi atau memang itu di luar konteks itu nanti tetap kita sampaikan ke dokter. Nanti dokter akan oke, pasien silakan datang ke sini lagi, nanti segera akan saya periksa lagi, takutnya nanti ini ada efek dari ini masih diagnosa dokter juga seperti itu. Kemudian terlepas dari itu tadi, ketika kita bicara pengobatan lanjutan, mungkin untuk pasien yang mungkin belum atau mungkin sudah pernah periksa mata, mungkin disarankan maksimal mungkin sekitar 6 bulan sekali itu kan mereka harus mengecek kesehatan matanya juga, karena kan apalagi zaman sekarang itu kan ini kan Mbak Ica, kita tuh kondisi kita dalam artian aktivitas kita kan mungkin tidak lepas dari yang namanya melihat televisi, melihat gadget ya, melihat PC atau laptop, itu kan mungkin radiasinya kan sangat luar biasa tinggi, itu kan bisa membuat mata ini istilahnya kan kalau kelelahan itu salah satu hal awal ya, tapi kalau kita terus-menerus seperti itu mungkin takutnya akan mengganggu kesehatan mata. Nah, sebaiknya mungkin diperiksakan setiap 6 bulan sekali. Apakah ada kelainan dalam artian yang mungkin di luar kelainan refraksi ya, atau mungkin sebatas kelainan mungkin minus atau ada kelainan lain. Tapi kan mungkin takutnya ada hal-hal yang lain kita tidak sadari, tiba-tiba ketika kita periksa penyakit itu muncul. Kan memang ada beberapa yang memang itu tiba-tiba muncul, atau tiba-tiba mungkin kita tidak pernah sadar, atau kan sebenarnya kita sadari nih, tapi kan kita tidak merasakan gejala itu muncul Mbak Ica. Jadi disarankan 6 bulan sekali itu teman-teman periksa, paling tidak kan bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak pernah kita inginkan. Karena kan ibarat kata orang dulu itu kan jendela itu kan mata itu adalah jendela dunia ya, jadi kan kita bisa membedakan orang itu orang itu bagus dan tidak bagus secara penampilan kan melalui mata juga ya, tidak bisa melalui mata hati ya Mbak Ica ya. Jadi seperti itu. Iya. Kalau ada kendala dengan mata itu emang susah sekali. Bener. Mas, selama ini ya Mas ya, di Rumah Sakit Mata Fatma sendiri ya, apakah ada pasien yang bandel Mas? Bandel. Selama setelah operasi dia tidak melakukan apa yang diungkapkan sama dokter gitu, advice dari dokter itu. Terus apa yang akan dilakukan oleh Rumah Sakit Mata Fatma ketika menghadapi pasien yang seperti itu? Nah. Ada kan Mas? Pasti. Pasti itu ada, nggak hanya di rumah sakit kita. Jadi kan di rumah sakit teman-teman yang lain juga pasti ada. Jadi kan yang kembali lagi ke jenis-jenis pasien tadi kan. Jadi dalam artian jenis-jenis pasien yang memang ada yang nurut, ada yang mengikuti prosedur, ada yang mungkin kurang sabar, kurang telaten ya kan. Jadi jenis-jenis yang tadi Mbak Ica tadi sebutkan itu pasti ada. Tapi kan bagaimana kita melakukan pendekatan ke mereka. Jadi kan makanya kan kita sampaikan ke mereka, tolong ikuti nasihat dokter, tolong ikuti instruksinya dokter. Kalaupun nanti ada sesuatu silakan telepon ke kami. Nah, terkadang itu ketika telepon terus mungkin ada keluhan, biasanya ada beberapa, mungkin nggak banyak ya, itu mereka mungkin sedikit banyak itu mungkin akhirnya kan cerita, iya dok saya mungkin ngangkat
beban terlalu berat habis operasi, itu kan nggak boleh juga kan. Akhirnya mungkin harus dilakukan tindakan yang lain. Nah, takutnya gini Mbak Ica, jadi kan katakanlah mungkin ada beberapa yang pakai BPJS. Bisa jadi yang dilakukan lanjutan itu mungkin tidak di cover oleh BPJS. Takutnya seperti itu, malah nanti jadi biayanya dia sendiri. Karena kan memang kalau tindakan kelalaian itu mungkin bisa diakibatkan oleh kelalaian oleh si pasien, dan mungkin itu bisa jadi kalaupun nanti diruntut lagi, mungkin takutnya malah nanti membebankan pasien karena dia harus keluar biaya mandiri sendiri. Karena kan memang, tapi memang jenis pasien seperti itu pasti ada lah. Nggak mungkin kalau nol itu nggak mungkin, pasti ada. Tapi kan bagaimana kita mentreatment, kita tetap, itu tugas kami sebagai promosi kesehatan di Rumah Sakit Mata Fatma untuk memberikan edukasi, komunikasi dan edukasi, ya kan, dalam artian yang memang ibu kenapa sih, maksudnya kan nasihat seperti itu kan gini, ibu cuman nggak boleh terlalu berat, nggak boleh sujud, atau nggak boleh yang ini terlalu berat, tuh nggak lama kok, paling 2 atau 3 mingguan. Setelah itu ibu boleh. Setelah diperiksa sama dokter, sudah dinyatakan katakanlah sudah oke, sudah sembuh, boleh tingkatan frekuensinya bisa ditingkatkan lagi. Jadi tidak yang harus diem saja. Karena kan memang ada orang, saya tuh nggak bisa diem aja. Benar seperti itu, iya. Ya memang kan kita harus berikan kesadaran, kita harus berikan sebuah pemahaman kalau ibu melakukan ini, kalau ibu melanggar ini, akan akibatnya adalah seperti ini. Daripada seperti itu, mendingan sabarlah Bu, 2 minggu gak usah ngapa-ngapain. Ya gitu kan bisa kan? Iya, itu kan seperti itu. Jadi kan memang kita berusaha semaksimal mungkin kita menggunakan bahasa yang kata orang itu bahasa yang lebih membumi ya. Jadi semua orang awam pun tahu, dengan pendekatan kultur yang mungkin lebih enak. Kalau memang perlu kita menggunakan bahasa daerah atau bahasa Jawa, itu bisa dimengerti. Oke, nanti terakhir ya Mas ya, di segmen terakhir kita akan bahas perannya sampean nih Mas selaku Promkes Rumah Sakit Mata Fatma ya. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Semakin seru ya perbincangan kita ya Mas ya. Dari tadi kita bahas-bahas tapi kita nggak tahu peran Promkesnya. Nah Mas, itu. peran Promkes ya, peran selaku PND, selaku Promkes di Rumah Sakit Mata Fatma. Apa sih perannya? Namanya kan promosi kesehatan. Jadi tugasnya kita salah satu dan mungkin salah duanya, salah tiga dan sebagainya itu adalah 70 jadi. Jadinya adalah mulai ini Mas. Promosi kesehatan tugasnya mungkin salah satunya adalah memberikan edukasi, dan kita berkomunikasi dengan pasien, dengan keluarga pasien, dan mungkin dengan beberapa pihak terkait yang mungkin berkaitan dengan bagaimana kita melayani pasien, memberikan layanan ke pasien, yang ujung-ujungnya adalah ketika pasien ada sesuatu hal yang mungkin bisa didiskusikan ataupun bisa disampaikan ke kami, itu tidak ada hambatan. Konteksnya kan bisa melalui telepon, bisa melalui atau pakai media lain juga, karena kan memang pasien ini kan juga ketika dia berobat, dia masih penuh banyak pertanyaan yang harus disampaikan ke kami, dan itu mungkin bisa jadi tidak cukup ketika pasien ini ketemu dokter, ketika sudah sampai di rumah, atau bahkan mungkin mereka barusan keluar rumah sakit, mereka baru ingat, oh iya aku tadi tuh mau inget ini, mau tak tanyakan ini gitu kan, seperti itu. Itu adalah salah satu peran vital dari promosi kesehatan untuk mengedukasi. Makanya kan di setiap pasien mau berobat, di setiap minggu itu 1 atau 2 kali dalam seminggu, kita melakukan yang namanya penyuluhan ya, atau memberikan edukasi ke masyarakat, bagaimana masyarakat itu mengerti bahwa apa saja sih yang mungkin harus dilakukan untuk menjaga kesehatan mata, mungkin bagaimana nutrisinya juga. Terus dari situ kan kita berkomunikasi, kita memberikan edukasi, kalaupun ada sesuatu ketika ibu atau bapak selesai berobat dari sini, mungkin kalaupun ada sesuatu
silakan hubungi kami. Nanti kan nanti dari kami akan menghubungkan ke pihak teman-teman dokter spesialis mata untuk dikomunikasikan bahwa pasien atas nama A, B, dan C ini punya keluhan seperti ini, apa yang harus dilakukan. Jadi itu nggak boleh jeda. Dalam artian komunikasi itu nggak boleh jeda karena kan sifatnya adalah ini adalah bagian dari pelayanan kesehatan. Karena kan gini, kita tidak pernah tahu, kita orang awam nih, ya kan. Kita menjeda itu padahal itu sifatnya urgent. Nah, makanya kan untuk meminimalisir ataupun lebih mengakselerasi komunikasi itu biar lebih cepat, jadi tidak ada lag lagi. Kita langsung ketika ada yang langsung ditanyakan, kita coba langsung, pada saat itu juga kita langsung sampaikan ke pihak teman-teman dokter. Ketika dokter mengatakan bahwa coba dilakukan ini, coba lakukan ini, ketika mungkin itu kita sampaikan ke mereka, terus mungkin belum ada perkembangan lagi, mungkin besoknya atau pas pada saat itu juga ketika memang memungkinkan, kita akan meminta pasien untuk berkunjung lagi ke dokter mata. Karena kan memang sifatnya mungkin bagi pasien itu biasa ya, tapi mungkin dari teman-teman dokter spesialis mata itu adalah hal yang memang patut ditindaklanjuti, dan itu adalah bagian dari tugas kami sebagai promosi kesehatan. Kita memberikan sebuah mindset yang sifatnya Bapak Ibu nggak perlu khawatir, karena kan memang konteksnya adalah kita adalah jadi jalan, kita adalah jalan mediasi, bukan mediasi yang sifatnya bagaimana, tapi kan ketika ada sesuatu hal yang memang harus komunikasikan ke kami dulu. Kalaupun memang masih bisa berhenti di kami akan sampaikan langsung ke pihak pasien. Jadi pihak pasien, pihak keluarga pasien, karena kan bisa jadi mungkin pasien mungkin punya keterbatasan mungkin dalam hal berkomunikasi, dalam hal menyampaikan keluhan, mungkin kita langsung konteksnya ke pihak keluarga pasien, Mbak Ica, seperti itu. Jadi nanti dari keluarga pasien kita akan tiktokan ataupun kita akan sampaikan ke pihak dokter juga. Menjembatani juga, terus kita juga memberikan komunikasi, edukasi, kita memberikan sebuah pandangan positif bagaimana menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu tidak sulit kok. Iya, ada di kesehatan kita seperti itu. Jadi kan itu kita lakukan di dalam penyuluhan kita di setiap minggu itu mungkin 1 atau 2 kali ketika pasien menunggu giliran untuk diperiksa sama dokter, kita akan adakan penyuluhan. Jadi apakah itu penyakit katarak, apa itu penyakit glaukoma, apa saja yang bisa menyebabkan katarak, apa saja yang mungkin akan terjadi jika katarak itu tidak segera ditangani, itu akan kita sosialisasikan ataupun kita edukasikan ke teman-teman pasien juga. Seperti jadi itu. Saya tahu ya sebenarnya peran dari Promkes Rumah Sakit Mata Fatma itu seperti itu. Iya, iya. Nggak kerasa ya Mas ya? Iya. Nggak kerasa, dari tadi kita gosip loh. Gosip tentang pelayanan pasien pastinya kan? Iya, iya. Besok Rebo yang gosip lagi kayaknya. Iya, iya, iya. Di sebelah. Iya. Di studio sebelah, dan udah hampir 1 jam. 1 jam, iya seperti itu. Makasih banget ya sudah Sama-sama Mbak Ica. edukasi Iya. ke pemirsa IMTV bahwasanya perannya Promkes di tiap rumah sakit itu seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih Iya, seperti itu. iya. Dan saya Ica Malia bersama dengan Mas Agung Baskoro Adi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.